Seberapa menderita wanita di zaman India kuno. Setelah suaminya meninggal, wanita hanya memiliki dua akhir. Yang pertama adalah dibakar mati bersama suaminya. Misalnya artis India yang bernama Padmawati, membawa ribuan wanita membakar diri. Yang kedua adalah dibotakin dan dijual menjadi pembantu. Beginilah wanita ini. Tetapi dia tidak sama juga. Selain harus membesarkan dua anaknya, juga harus menjaga nenek buyut. Terlihat jelas kaki nenek buyut. Bukan orang normal. Diikat dengan tali besi bagaikan monster. Sudah dikubur di dalam tanah selama 15 tahun. Tetapi dia tetap hidup. Tiap hari sang ibu harus memasak dan menyuapnya. Karena di sini ada sebuah rahasia. Sampai suatu hari suaminya meninggal, rahasia harta karun juga terkubur bersamanya. Sang ibu melihat sudah susah mendapatkan harta, langsung membawa anaknya pergi. Tetapi putra sulungnya yang bernama Vinayak merasa, nenek buyut pasti tahu sesuatu. Jika dia tidak katakan maka tidak perlu menyuapnya. Vinayak tamak dan jahat, membuat ibunya sangat khawatir. Dia terus merasa ada yang aneh di sekelilingnya. Suatu hari adik Vinayak jatuh dari ketinggian. Terluka parah, ibu mencari kereta kuda, untuk membawanya ke rumah sakit di kota. Saat ibu pergi, dia memberitahu Vinayak, ingat memberikan makan pada nenek buyut. Jika ada sesuatu yang terjadi, harus berteriak nama Hasta. Vinayak ingat, tetapi baru saja setengah jalan. Adiknya sudah kekurangan darah dan tak tertolong lagi. Masih perlu ke rumah sakit kah? Atau ke kuburan? Dalam sehari kehilangan suami dan anak, membuatnya lebih percaya, bahwa tempat ini aneh dan kotor. Di sini Vinayak salah tingkah. Seember tepung terjatuh di kepalanya. Nenek buyut jadi terbangun. Vinayak baru terlihat jelas. Monster yang tidak mengingat siapapun ini. Dia ingin memakan Vinayak. Di saat bahaya Vinayak berteriak Hasta. Nenek buyut itu pingsan. Ternyata Hasta adalah dewa keserakahan di India. Legenda zaman dahulu mengatakan, ada dewi kemakmuran, melambangkan kekayaan dan makanan yang tak terbatas. Bumi adalah rahimnya. Di awal dunia, dia melahirkan 160 juta dewa. Tetapi hatinya, hanya menyukai putra sulungnya, yaitu Hasta, dewa keserakahan. Hasta adalah putra yang baik. Tidak hanya mencuri semua emas dewi, tetapi juga ingin mencuri semua makanannya. Tetapi diketahui oleh para dewa, bersatu menghancurkan dia. Karena menyayanginya, sang dewi menyelamatkannya lagi. Disegelnya di dalam perutnya, menghukumnya menahan lapar selamanya. Sampai suatu hari, sekelompok orang Tabart yang serakah, menemukan rahasia yang mencengangkan ini, dan di tempat tinggalnya, membangun kuil dan patungnya. Jadi dari Hasta, mereka mendapatkan banyak harta. Di sisi lain sang ibu sangat sedih, karena tahu tempat ini sangat sial. Dia segera membawa Vinayak pergi, dan menyuruh Vinayak bersumpah, tidak akan datang kemari lagi selamanya. Vinayak berjanji, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya. 15 tahun kemudian, dia kembali ke sana, membuka pintu kuil. Vinayak mengikuti rantai, menemukan nenek buyut yang masih bernafas. Sekarang ini, tubuhnya sudah tumbuh sebatang pohon. Nenek buyut bersepakat dengan dia membunuh nenek buyut, maka dia akan mengetahui rahasia harta karun. Vinayak yang serakah, sudah ingin melakukannya dari kemarin. Langsung dengan sebuah api, membakar rumah dan nenek buyutnya. Setelah itu, Vinayak mendapatkan emas beberapa hari sekali, lalu ditukarkan dengan tunai. Setelah kaya langsung sombong. Pisau cukur diganti dengan emas. Sepeda diganti menjadi motor. Membuat kreditur Raghav merasa aneh. Karena melihat Vinayak selalu menghilang beberapa hari. Kemudian mendapatkan emas. Dan uang Raghav pun tidak cukup untuk ditukarkan. Akhirnya Raghav diam-diam mengikuti Vinayak ke kuil. Tetapi diketahui oleh Vinayak yang teliti. Tetapi dia berpura-pura tidak tahu. Dan sengaja memberi petunjuk jalan. Turun ke sumur yang dalam. Raghav melihat dari tepi. Vinayak keluar, dengan banyak koin di tangannya. Raghav sangat senang. Saat Vinayak pergi, dia langsung masuk ke dalam. Di bawah ini adalah kotak batu. Raghav dengan semangat membukanya. Ternyata di dalam ada sebuah sumur. Dia turun dengan tali itu. Vinayak yang duduk di tepi sumur, malah tersenyum jahat. Raghav tidak menemukan emas. Di sekelilingnya penuh dengan darah. Dan tubuhnya penuh dengan lendir. Dia sedikit takut. Pada saat ini,
Sebuah kotak besi di tanah menarik perhatiannya. Dengan berani Raghav maju. Setelah dibuka ternyata boneka manusia. Sedikit aneh. Kemudian Raghav diserang sesuatu. Setelah sebuah teriakan, dia pun menghilang di kegelapan. Di saat Vinayak turun lagi, Raghav sudah berdarah-darah, berubah menjadi monster. Meskipun Vinayak tidak rela, tetapi dia tahu, selain dia, hanya orang mati yang bisa mengetahui rahasia ini. Kemudian, dia mempraktekkan di depan Raghav. Ternyata ini adalah rahim Dewi Kemakmuran. Hasta dikurung di sini. Jika digigit olehnya, akan berubah menjadi monster. Jadi harus berhati-hati. Tepung mentah ditakutinya. Jadi Vinayak selalu menabur tepung tiap kali. Jadi bagaimana mendapatkan emas? Karena Hasta kelaparan. Jadi dia menggunakan makanan untuk mengalihkan pusat perhatiannya. Sebelum dia selesai makan, mencuri emas yang ada di pinggangnya. Tetapi karena keterbatasan waktu, Vinayak hanya buru-buru mengambil sedikit. Kemudian harus segera pergi. Emas yang terjatuh juga akan masuk ke dalam rahim lagi. Jadi Vinayak selalu sesuai peraturan tiap kali. Hanya beberapa tahun saja sudah tinggal di rumah besar, mengendarai mobil, dan bersenang-senang. Tetapi karena kekuatannya melemah, meskipun sudah berlatih, juga sering pulang tanpa emas. Putranya pun menjadi penerus. Melepaskan pasir, dengan cepat bersiap, menarik tali, memungut uang, dan memanjat tali. Ini adalah latihannya tiap hari. Tiap kali begitu, bermain dengan dewa kematian. Karena ayahnya akan segera membawanya untuk mencoba. Mencoba apa? Ternyata mencuri koin emas dari dewa India. Dengan inilah ayahnya kaya. Tentu saja putranya meneruskan. Malam hari mereka membuat boneka manusia dari tepung. Ayah memintanya untuk memasukkan lebih banyak kerikil, agar Hasta mengunyah dengan lama. Ini bisa menambahkan waktu buat dirinya sendiri. Tetapi ayahnya melemparkan boneka manusia itu. Karena malam ini hanya latihan, dia tidak berencana untuk melakukannya. Turun ke bawah, Vinayak menyuruh putranya memakai tepung, melingkari tanah, untuk memahami tempatnya. Tetapi putranya terlalu berani, memberikan kejutan buat Vinayak. Dia mengeluarkan manusia tepung. Hasta keluar membuat dia terkejut. Dia keluar dari lingkaran. Ayahnya langsung membawanya naik. Putranya lebih tamak dari Vinayak, malah kembali menarik tas di pinggang Hasta. Kemudian memungut emas. Untung saja mereka tidak apa-apa. Mengurung Hasta di dalam sumur. Putranya tidak mengetahui tingkat bahayanya. Malah dengan tersenyum memberikan emas. Vinayak sangar marah dan memberi pelajaran padanya. Berkata, kamu mau uang tidak mau nyawa ya. Setelah itu, dia memungut emas itu lagi. Kembali ke rumah. Kabar duka datang. Karena peperangan di India, pemerintah setempat ingin merebut kembali tanah kuil. Bisnis keluarga leluhur akan hancur. Vinayak sangat panik, tetapi dia memiliki putra yang baik. Putranya mengingatkan sang ayah, kenapa kita tidak langsung mengambil tas emasnya? Jadi tidak akan kekurangan emas lagi. Tetapi Hasta makan dengan cepat. Sama sekali tidak ada waktu untuk mengambil tas emas itu. Putranya berkata, bisa buatin beberapa manusia tepung, agar dia makan pelan-pelan. Vinayak mendengar dan merasa ini adalah ide yang baik. Jadi mereka membeli banyak tepung, membuat puluhan manusia tepung. Setelah dilingkari dengan tepung, dia dengan semangat mengeluarkan 2 manusia tepung itu. Tetapi dia menyesal, karena Hasta juga berubah menjadi 2. Dan putranya yang bodoh, terus mengeluarkan manusia tepung itu. Dalam sekejap saja mereka dikepung oleh banyak Hasta. Hanya pelindung yang terbuat dari tepung mentah. Meskipun mereka tidak dapat masuk, tetapi sudah ketahuan akhirnya. Lampu mulai redup. Vinayak menyalakan korek api. Dia sangat menyesal melihat manusia tepung di lantai. Dia memutuskan sesuatu. Di saat putranya bangun, badan Vinayak sudah terikat penuh dengan manusia tepung. Ayahnya memohon Vinayak, dan terus meminta maaf. Tetapi semua sudah terlambat. Ketika putranya menyalakan korek api terakhir, ayahnya sudah menjadi umpan, menghancurkan semua Hasta. Dengan susah putranya memanjat keluar dari sumur. Vinayak memang mendapat tas emas dari Hasta. Tetapi di saat ini keserakahan putranya menghilang. Dia menolak, melemparkan api ke Vinayak. Di detik terakhir, ayahnya pun dapat tenang. Dengan nyawa terakhirnya dia menghancurkan dirinya, memberi kekayaan terbesar untuk putranya.